Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin salihah wa ala ma salaf wa salihun ajrakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat yang terhormat, yang mulia, para sesepuh ini sepuh, seluruh pengurus GKM Masjid Jami Al-Ikhlas dan semua yang hadir pada pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya senantiasa memberi rahmat dan ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji syukur kita panjatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, taufik hidayah yang kita rasakan bersama-sama. Maka dengan ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan juga bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan juga bersalam kepada beliau dengan sama-sama mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaji kita pada pagi hari ini yaitu berkaitan tentang Allah Maha Kuasa lagi Maha berkehendak. Ini kelanjutan ayat yang lalu tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat Ali Imran ayat yang ke-27. Yang ayat ini juga sering kita pakai untuk berdoa, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka terusannya ayat yang ke-26 biasanya kita lanjutkan dengan ayat yang ke-27. Maka ayat ini berkaitan pula dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kuasa di atas segala-galanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkehendak, dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala-galanya. Allah Maha berkuasa, Allah Maha berkehendak. Ini membuktikan bahwa keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Allah Maha Kuasa, Allah pun Maha berkehendak. Kalau ayat sebelumnya Allah nasihatkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuasaan dan memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang dikehendakinya,
dan mencabut kekuasaan itu kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan memuliakan kepada siapapun yang dikehendakinya, dan juga menghinakan kepada siapapun yang dikehendakinya. Dan Allah memberikan kebaikan kepada siapapun juga yang dikehendakinya, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Maka ada ulama yang menyebutkan sebetulnya ayat ini kembaran daripada ayat sebelumnya, masih tentang keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka biasanya kalau kita pakai untuk berzikir, kita sambung dari ayat yang ke-26 kita sambung dengan ayat yang ke-27. Jadi ini ayat tentang keagungan Allah, sehingga apabila kita sudah nampak keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus kita senantiasa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya agar kita senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya Allah, menjauhi larangan-larangannya Allah, terus kita mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Lalu sampai kapan Bapak Ibu kita beribadah? Jawabannya ada di dalam surat Al-Hijr ayat yang terakhir, ayat yang ke-99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu hatta ya'tiyakal yaqin, hingga datangnya keyakinan, alias kematian. Jadi keyakinan mana adalah kematian. Jadi kita beribadah kepada Allah sampai mati. Selagi kita senantiasa nampak tentang kekuasaan Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah, suka terus kita ini beribadah kepada Allah sampai akhir hayat kita, hatta ya'tiyakal yaqin. Di sini yang pentingnya kita itu mengetahui tentang keagungan Allah, biar kita senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi seluruh larangan-larangannya. Maka apabila ada orang-orang yang tidak mau mengagungkan Allah, biasanya mudah sekali mereka itu untuk berbuat kemungkaran, kemaksiatan yang dilarang oleh Allah. Karena apa? Merasa dirinya adalah lebih hebat, sehingga melakukan sesuatu perbuatan yang biasanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita menjadi orang yang senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita akan merasa paling rendah, bahkan merasa diri kita rendah, sehingga kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan ibadah kepada Allah, merasa bahwa diri kita itu serendah-rendahnya manusia, tidak pernah merasa bangga diri kita. Inilah tentunya hikmahnya kita itu mengetahui tentang kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk ke ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Diawali ayat tadi dengan tuliju, maknanya yaitu tudkhilu. Tudkhilu itu maknanya adalah memasukkan. Tulijul laila fin nahar, engkau ya Allah memasukkan malam ke dalam siang. Jadi ayat ini ada 3 yang kita bahas kaitannya dengan malam dan siang, hidup dan mati, juga tentang berkaitan dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa hisab. Ada 3 bahasan yang kita bahas. Jadi yang pertama, Allah Maha Kuasa memasukkan malam ke dalam siang.
Apa makna memasukkan? Biasanya kalau kita mengatakan memasukkan barang di dalam karung, berarti apa? Barang yang kita masukkan pasti lebih kecil. Memasukkan barang ke dalam karung berarti apa? Barang yang kita masukkan pasti lebih kecil. Dan apabila sudah kita masukkan ke dalam karung, tentunya apa? Barang tadi sudah gak nampak lagi. Sudah gak nampak lagi. Sama di sini, Allah memasukkan malam ke dalam siang. Apabila sudah siang, apa malam masih terlihat? Oh, sudah gak nampak lagi. Ini biar kita lebih gampang untuk memahami. Maka yang dimasukkan tentunya adalah lebih kecil. Maka dari itu seumpama kita bagi malam dan siang, malam itu ada 12 jam, siang ada 12 jam seumpama. Lalu apabila dimasukkan berarti apa? Oh, ada yang lebih panjang, Allah panjangkan. Allah panjangkan malamnya, atau dibalik Allah panjangkan siangnya. Kalau malamnya dimasukkan ke dalam siang berarti apa ini? Yang Allah panjangkan siangnya. Karena Allah ingin memasukkan malam ke dalam siang. Sehingga memang kita di dalam hidup sehari-hari ini yang nampak dalam hadapan kita ada malam, ada siang. Kalau tadi disebutkan itu malam 12 jam, siang 12 jam, bagaimana Allah memasukkannya? Maka Allah memanjangkan siangnya, sehingga malam lebih pendek daripada siangnya. Sehingga apabila malamnya ini 11 jam, siangnya 13 jam, maka Allah masukkan malam ke dalam siang. Dan alhamdulillah mungkin di negeri kita itu paling siang itu berapa jam kita kan? Mungkin 13 jam. Coba di negeri yang Eropa sana, ya, malamnya lebih panjang. Malam ya, apa itu siangnya lebih panjang, malamnya lebih pendek. Apalagi kalau ketemu dengan bulan Ramadan, ya. Ada yang malamnya cuma 10 jam, 8 jam, 7 jam. Berarti apa dia? Dari puasanya kita lebih panjang. Nanti kalau kita itu kan enak sekali, puasa paling 13 jam. Puasa 13 jam. Itu semuanya adalah kekuasaannya Allah yang memasukkan malam ke dalam siang, siang dimasukkan ke dalam malam. Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak punya kuasa seperti itu. Manusia hanya bisanya menentukan saja, oh ini loh waktu masuknya matahari atau matahari terbit. Kita hanya bisa seperti itu. Ini waktu subuh jam 4 lebih 5 menit atau sekian detik, lebih rinci lagi ini waktu suruh. Ini manusianya seperti itu saja. Tapi yang kuasa memasukkan malam ke dalam siang dan siang ke dalam malam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap kita membuka mata sebetulnya Pak, nampaklah di situ tentang kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari kita melihat malam siang, lihat. Maka dengan kita nampak tentang kekuasaannya Allah dan itu kehendaknya Allah, maka seyogyanya kita senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memasukkan malam ke dalam siang, siang ke dalam malam. Tapi ada ulama tafsir juga yang menyebutkan bahwa kenapa disebutkan malam ke dalam siang, karena apa? Allah senantiasa mendahulukan malam karena Allah menciptakan malam itu lebih dulu daripada siang. Sehingga tulijul laila fin nahar. Jadi malam dulu baru siang, maka Allah memasukkan malam ke dalam siang. Maka ketika sudah malam dimasukkan dalam siang, matahari terbit, maka malam sudah
nggak nampak lagi. Masuk matahari terbit ada cahaya, maka gelapnya malam masuk di dalam cahaya matahari, maka tak nampak lagi yang namanya malam. Ila tulijul laila fil nahar wa tulijul nahara fil lail, dan begitu pula sebaliknya. Lalu Allah lanjutkan ayatnya, wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy. Kalau tadi memasukkan, kalau di sini mengeluarkan. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa tukhrijul hayya minal mayyit. Contohnya banyak sekali. Ya seperti kita juga sama ini bisa jadi contoh. Kita itu berasal dari yang mati. Dari yang mati lalu dijadikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya mati dari asal yang mati, dari sari mati tanah, dari setetes air. Kalau kita lihat tentang kejadian manusia, penciptaan manusia, surat Al-Mu'minun ayat yang ke-12, 13, 14. Al-Mu'minun pas juz 18. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Dan sungguh kami ciptakan insan manusia itu dari sari matinya tanah. Jadi itu banyak ya, nanti ada dari nitrogen, dari itu macam-macam juga. Yang kami kita satu ayat ini bahwa manusia itu berasal dari sari mati tanah. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin summa ja'alnahu nutfatan fi qararin. Nah, kemudian Allah jadikan setetes air nutfah tersimpan di tempat yang kokoh. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan dari nutfah menjadi alaqah menjadi mudghah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Lalu Allah Subhanahu wa taala ciptakan tulang belulang dan Allah bungkus dengan daging. Setelah itu berwujud bayi, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah tiupkan daripada sebagai ruhnya kepadanya. Maka di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-9, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Kemudian Allah sempurnakan ciptaannya dan dia meniupkan rohnya. Ketika sudah sempurna Allah tiupkan rohnya, jadilah yaitu manusia. Jadi kita pun sebetulnya berasal dari yang mati. Wa tukhrijul hayya minal mayyit. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Demikian pula juga hewan sama juga. Ada burung, keluar dari mana burung? Oh, dari telur. Telur sebenarnya mati. Ada orang hidup, maka ada orang membeli telur kan? Ya. Karena telur itu sebenarnya mati. Lalu apa? Dari telur itulah keluar yang hidup. Ketika mungkin dipanaskan, kita cuma bisa untuk berusaha dipanaskan, dikerapkan dan lain sebagainya, lalu menetaskanlah itik atau ayam itu ya, dari yang mati keluar yang hidup, mati keluar yang hidup. Demikian pula tumbuh-tumbuhan sama juga. Oh, tumbuh-tumbuhan itu bisa keluar
batangnya, dahannya terus menerus memanjang ke atas. Itu juga berasal dari yang mati. Biji kan mati sebenarnya, biji. Tapi dengan kita menaruh biji di tanah yang ada airnya, maka akan menjadi bergerak, hidup bergerak. Kadang-kadang ada biji itu yang keras sekali sepertinya, nggak bisa itu untuk terbuka atau terbelah atau hidup. Biji salah itu kan keras sekali. Ternyata seperti itu kalau dimasukkan ke tanah yang ada airnya, hidup juga itu. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengeluarkan daripada yang hidup dari yang mati. Maka contohnya banyak. Kalau yang mati keluar yang hidup, kita ambil sepotong daging, sepotong daging itu kan mati. Oh, sepotong daging kambing-kambingnya hidup, tapi kalau sepotong dagingnya kan, taruhlah mungkin di lantai, bisa jadi 4 hari 5 hari pasti akan keluar di situ makhluk yang lain. Keluar ulat dari yang mati, keluar makhluk yang hidup. Inilah kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati keluar yang hidup, dari hidup keluar yang mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkehendak. Jadi yang mati keluar yang hidup tadi juga kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bagi siapapun yang punya peternakan sebenarnya Pak, dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang membuat telur itu bisa menetas sebetulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma disuruh berusaha saja menetaskan, tapi apa? Yang membuat menetas itu menghidupkan tadi, menjadikan hidup tadi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keagungannya Allah. Lalu diteruskan ayatnya, wa tarzuqu man tasya', dan Allah memberikan rizki kepada siapa saja yang dilihat. Ini juga merupakan kekuasaan Allah, kehendak Allah. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan siang ke dalam malam, malam ke dalam siang, menghidupkan yang hidup atau mengeluarkan yang hidup daripada yang mati keluar batu yang hidup. Kita setiap hari nampak seperti itu. Rizki semuanya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua nampak setiap kita lihat, kita buka mata kita lihat siang malam, ada sesuatu yang hidup, ada sesuatu yang mati, hidup dan mati. Ternyata kok belum juga nampak bukti keagungannya Allah, bukti kekuasaannya Allah. Berarti sebetulnya apa? Yang buta ini bukan mata yang berada di kepala ini, namun yang buta adalah mata yang ada di dalam hatinya. Maka Allah sebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-46, fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Maka sesungguhnya yang buta itu bukan mata yang ada di kepala ini, tetapi yang buta adalah mata yang berada di dalam dada ini. Allati fis sudur. Sudah nampak itu bukti-bukti kekuasaannya Allah. Kok kita belum mau mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebetulnya buta bukan mata yang berada di kepala ini. Yang buta adalah mata yang berada di dalam hatinya, di dalam dadanya. Maka ternyata tidak sedikit orang-orang yang tahu kekuasaannya Allah dan tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizki dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tarzuqu man tasya. Wa tarzuqu man tasya. Man tasya bukti apa? Siapa saja yang dikehendaki, berarti apa? Memang kuasanya Allah. Kuasanya Allah. Rizki
Ibu bapak, apa yang disebut dengan rizki? Jangan kita, apa yang kita nggak tahu apa yang disebut rizki. Rizki itu maknanya ma yanfa'u bihin nas, itu rizki. Apa-apa yang bermanfaat bagi manusia itu namanya rizki. Apa saja yang bermanfaat, kuncinya bermanfaat. Kalau sudah disebutkan bermanfaat bagi manusia namanya rizki. Makanan, minuman, bermanfaat. Rizki. Makanan memberikan manfaat namanya rizki. Minuman memberikan manfaat namanya rizki. Harta kekayaan memberikan manfaat namanya rizki. Ilmu memberikan manfaat namanya rizki. Pasangan memberikan manfaat namanya rizki. Anak memberikan manfaat juga rizki. Jabatan memberikan manfaat rizki. Tapi kalau dibalik juga sama. Apabila ada makanan yang justru membuat kita sakit, berarti namanya bukan rizki. Minuman tapi membuat kita ini mendatangkan penyakit, namanya bukan rizki. Pasangan hidup membuat hati tambah susah, bukan rizki juga. Pasangan tapi tambah susah, bukan namanya rizki. Membuat sakit hati, malah sakit hati, bukan rizki. Kita punya anak, kepala jadi pusing, tidak gara-gara anak, namanya bukan rizki. Punya harta kekayaan yang melimpah, apa yang membuat jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat justru kita menjadi orang yang mungkin tidak dekat dengan Allah SWT, bukan namanya rezeki. Korun itu rezeki, ya, harta kekayaannya melimpah, Fir'aun melimpah, Haman juga. Demikian pula jabatan. Apabila ada jabatan ternyata justru membuat dirinya tadi, ada yang kadang-kadang jabatan itu kekuasaan bisa masukkan dirinya ke penjara juga. Makanya itu juga bukan namanya rizki. Makanya yang disebut rizki adalah ma yanfa'u bihin nas, apa-apa yang bermanfaat bagi manusia. Jadi apabila bermanfaat bagi namanya rizki. Maka Allah itu memberikan rizki kepada siapa saja yang dikehendakinya. Maka rizki itu akan sampai kepada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang mengatakan demikian, oh itu rizkinya semua, akan sampai juga kepada semua. Walaupun dihalang-halangi oleh derajat yang besar, tetap saja sampai kepada semua. Kenapa? Memang itulah rizkinya semua. Bahkan ada orang itu yang punya rizki, rizkinya di sana jauh di laut Cina sana. Bahkan disebutkan apa, rizkinya di laut Cina Selatan. Kalau memang rizkinya sampai enggak? Sampai juga. Ada orang nangkap ikan di laut Cina Selatan sana. Karena itu memang rizkinya orang Cijantung sampai juga ke pasar. Akhirnya Pak, kita ke pasar beli ikan, ternyata ikan itu dari Solo, jauh dari sana nangkapnya. Itulah bukti kekuasaannya Allah. Walaupun rizki itu jauh, kalau memang itu adalah haknya yang dikehendaki Allah, sampai juga. Tapi kalau bukan rizkinya, walaupun itu kita punya kolam di depan rumah, kalau bukan rizkinya, bisa jadi yang mengambil bisa jadi kucing itu. Itu kalau bukan rizki. Itu bukti kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah itu punya kuasa memberikan rizki, bahkan melapangkan rizki kepada siapa saja, itu kuasanya Allah.
Maka di dalam surat Al-Isra ada ayat yang ke-30 Allah firmankan, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan melapangkan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya dan juga memberikannya. Dan memang ada yang rezekinya itu dilapangkan oleh Allah, ada yang disempitkannya. Maka dari itu kan kita mengatakan rezeki gak ada kaitannya dengan ilmu. Oh, sama-sama belajar itu, sama-sama mungkin punya titel sama, tapi rezekinya apakah sama? Tidak sama. Malah kadang-kadang ada yang gak belajar itu, ternyata apa? Rezekinya lebih banyak daripada yang belajar lama. Itu bukan berarti kalau itu gak bisa belajar, bukan. Maksudnya rezeki itu adalah memang kuasa Allah, kehendaknya Allah. Maka dari itu Allah itu mempunyai kekuatan yang kokoh untuk berikan rezeki. Kalau sudah itu adalah kehendaknya Allah, kuasa Allah memberi rezeki, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Maka disebutkan buatan suku mantasa, ini adalah sifat dari Allah juga, Ar-Razzaq. Apa artinya Ar-Razzaq? Artinya Ar-Razzaq maha memberi rezeki, Ar-Razzaq. Sehingga kalau disempurnakan Ar-Razzaqu dzul quwwatil matin. Ada ayat itu, surah Al-Zariyat ayat yang ke-58. Setelah ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha, sesungguhnya Allah, huwa dia Allah, Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki, dzul quwwatil matin, mempunyai kekuatan yang kokoh. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki, gak ada yang mampu untuk menghalang-halanginya tadi. Siapapun, sekuasa apapun, sekuat apapun, gak ada yang mampu menghalang-halangi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan rezeki padanya. Ataupun walaupun rezeki tadi jauh di seberang sana, tapi apabila Allah memberikan kehendaknya untuk memberikan kepadanya, akan sampai juga kepadanya. Itulah disebutkan dzul quwwatil matin. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala maha memberi rezeki, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai kekuatan yang kokoh. Wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab. Jadi kalau disebutkan man tasya, Allah memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya, ini merupakan bentuk juga kuasanya Allah, kehendaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga disebutkan bi ghairi hisab, tanpa hisab, bi ghairi hisab, tanpa hisab. Bi ghairi hisab ini juga banyak mufassir menyebutkan apa makna bi ghairi hisab. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki bi ghairi hisab, tidak ada yang bisa meminta pertanggungjawaban kepada Allah. Tidak ada yang minta pertanggungjawaban kepada Allah. Bi ghairi hisab, berbeda dengan kita. Apabila mungkin ditugasi untuk membagi gaji, ya, maka nanti apa? Akan ditanya oleh atasannya. Kalau kita diminta untuk membagi sesuatu kita, maka akan dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala
bi ghairi hisab. Itu makna yang pertama, bi ghairi hisab. Makna yang kedua, bi ghairi hisab itu adalah tidak akan ada habisnya. Jadi kalau Allah memberikan rezeki ada itu habis itu kan. Beda dengan kita. Kalau kita punya 10, kita kasihkan orang 2, oh tinggal 8. Kalau Allah tidak seperti itu. Bukan kalau Allah punya 10, dikasihkan 10 terus habis, itu tidak ada. Jadi nggak ada Allah tuh habis, rezekinya nggak ada, kuasanya habis, itu tidak ada. Itu juga makna bi ghairi hisab. Yang rezekinya akan habis bisa jadi manusia ini. Kita diberikan umur juga bisa jadi habis nih. Suatu saat habis, usia kita habis, ilmu kita suatu saat juga gitu. Ketika sudah sepuh terus berkurang ya, gitu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab, jadi tidak akan habis kalau diberikan. Bi ghairi hisab sebetulnya juga mempunyai makna, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki itu tidak berkaitan dengan sebab dan akibat. Tidak berkaitan dengan sebab dan akibat. Gak mesti orang itu yang gak mencari terus gak dapat. Gak juga. Ilmu semua ilmu. Nabi Adam itu langsung diberi oleh Allah. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha tsumma 'aradahu ila ayat. Yang mengajarkan Nabi Adam siapa? Langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilmu itu ada yang namanya ilmu kasbi, ilmu yang harus diusahakan. Ada yang namanya ilmu laduni, tidak berusaha diberi juga oleh Allah. Itu memang kehendaknya Allah. Kalau dimasukkan rezeki, kenapa? Itu juga kehendaknya Allah. Maka saya sebut tadi, ilmu kok memberikan manfaat, namanya juga rezeki. Dan rezeki itu juga kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mesti ada sebab akibat. Kita tahu tentang cerita Bani Israel ketika terluka-luka di padang pasir, dia kehausan dan kelaparan. Lalu apa yang diberikan oleh Allah? Di dalam surat Al-Baqarah di awal-awal itu, wa dzallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Allah berikan langsung, tinggal tunjuk jadi. Ada satu namanya salwa burung yang nggak perlu dimasak, langsung bisa dimakan, enak rasanya. Dan ada di situ manna, ada madu yang bisa diminum, enak rasanya. Tapi ternyata Bani Israel tidak menginginkan yang seperti itu. Bahkan seperti itu lebih bagus sebetulnya, tapi ada pilih yang lain. Inilah Bani Israel. Maka dari itu rezeki gak mesti ada sebab dan akibat. Demikian pula ketika Nabi Zakaria bertanya kepada Siti Maryam. Ketika Nabi Zakaria menengok ke kamar Siti Maryam, loh ada makanan. Dan makanan itu adanya di musim dingin sebetulnya adanya. Tapi ketika itu kan berada di musim panas. Kok dapat makanan ini yang biasanya ini hanya tumbuh berbuah di musim dingin. Maka di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-30 Allah firmankan, Nabi Zakaria bertanya kepada Siti Maryam, qala ya Maryam anna laki hadza, qala huwa min indillah, innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maka ketika Nabi Zakaria bertanya kepada Siti Maryam, wahai Maryam, ini dari mana ini datanya? Ada buah-buahan yang bisa hanya ditemukan di musim dingin, tapi ini kan di musim panas kok ada buah-buahan. Apa jawab Siti Maryam? Qala huwa min indillah.
Ini dari sisi Allah. Gak perlu sebab akibat. Berada di kamar ini dari sisi Allah. Maka innallaha yarzuqu man yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya. Inilah kuasa yang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala yang Maha berkehendak. Maka dari itu, dengan kita memahami dua ayat ini, maka seyogianya kita itu nampak akan tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha, Allah memberikan rezeki, ya Allah. Maka mintalah juga kepada Allah, karena memang rezeki itu haknya Allah juga, bikhairi haknya Allah. Sehingga ada doa itu saya kadang-kadang pakai ini, Allahumma inkana, dengan suatu ayat, Allahumma kaina Islam fa'anzirhu fisama'i fa'anzirhu wa inkana apa itu fil ardi fa'akhrijhu wa inkana mu'assiran fayassirhu wa inkana haraman fatahhirhu wa inkana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika, dengan keagungan waktu doa. Allahumma inkana rizqi, ya Allah, apabila rizki kami itu berada di langit, ya Allah, turunkanlah ya Allah. Memang yang kuasa adalah Allah. Wa inkana fil ardi, apabila ada di dalam bumi, ya Allah, keluarkannya ya Allah. Wa inkana ma'sirah, apabila itu adalah susah sulit, mudahkannya ya Allah. Apabila itu haram, bersihkannya ya Allah. Apabila jauh, dekatkannya ya Allah. Bihaqqi duhaika wa baika, dengan keagungan waktu duhamu ya. Ini juga doa. Jadi kembali sebetulnya Pak, rizki itu semuanya atas kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat yang kita bahas, yaitu tentang Allah Maha Kuasa dan lagi berkehendak. Kuasanya Allah, kehendaknya Allah yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu tiada lain, kita senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan satu ayat ini, yaitu berkait dengan ayat sebelumnya, mudah-mudahan dengan kita membahasnya seperti ini, kita bisa mengamalkannya, bisa kita pakai untuk berzikir, mulai dari ayat yang ke-26 disambung lagi dengan ayat ke-27. Untuk apa? Mengingat tentang keagungannya Allah, sehingga apabila kita itu mengingat Allah, keinginan kita, kehendak kita, Allah senantiasa ingat kepada kita. Fadhkuruni adhkurkum. Mudah-mudahan satu ayat ini kita bisa mengambil manfaatnya. Kita baca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.